Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Piansyah dari jurusan Teknik Mesin Politeknik Ujung Pandang, Prodi Teknik Konversi Energi. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu energi terbarukan yang dibimbing oleh Ibu Sri Swasti, STMT. Selanjutnya langsung saja kepada pokok pembahasan. Yang pertama itu, sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang energi terbarukan itu apa, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi tersebut. Energi terbarukan merupakan energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Energi terbarukan sering disebut sebagai energi berkelanjutan atau sustainable energy. Lanjut, energi terbarukan terbagi menjadi 8 energi. Yang pertama, energi biofuel, energi biomasa, energi panas bumi, energi air, energi angin, energi matahari, energi gelombang, energi pasang surut. Yang pertama, energi biomasa. Biomasa yaitu bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintetik, baik berupa produk ataupun buangan. Contoh biomasa antara lain seperti tanaman, rumput, pohon, limbah pertanian, ubi, limbah hutan, tinja, dan kotoran hewan. Kelebihan sumber energi biomasa yaitu sumber energi yang dapat diperbarui sehingga dapat menyediakan sumber energi secara berkesinambungan. Yang kedua, energi panas bumi. Energi panas bumi atau geothermal adalah sumber energi terbarukan berupa energi termal atau panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Energi panas bumi dianggap cukup ekonomis, berlimpah, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Namun, pemanfaatannya masih terkendala pada teknologi eksplosivitas yang hanya dapat menjangkau di sekitar lempeng tektonik saja. Yang ketiga, energi air. Air adalah sumber daya terbarukan yang terus diisi oleh siklus global, penguapan, dan curah hujan. Energi air mengalir dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik seperti proses pada PLTA yang sering kita lihat. Energi air merupakan salah satu alternatif bahan bakar fosil yang paling umum. Sumber energi diperoleh dengan cara memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki air. Energi angin. Angin adalah gerakan udara yang terjadi ketika naik udara hangat dan udara dingin. Energi angin telah digunakan selama berabad-abad untuk kapal layar, kincir angin, dan menggiling gandum. Energi angin ditangkap oleh turbin angin, kemudian digunakan untuk menghasilkan listrik. Pemanfaatan dari energi angin menjadi listrik di Indonesia telah dilakukan seperti pada pembangkit PLTB Sidrap yang pernah kita kunjungi sama-sama teman-teman dengan dosen. Di sana memiliki turbin sebanyak 33 turbin. Yang kelima, energi surya atau energi matahari. Matahari adalah sumber energi yang paling kuat. Energi surya dapat digunakan untuk pemanasan rumah, pencahayaan, dan pendinginan, pembangkit listrik, pemanas air, dan berbagai proses industri lainnya. Energi matahari merupakan energi terbarukan yang berasal dari radiasi, sinar, dan panas yang dipancarkan oleh matahari. Seperti kita tahu bahwa pemanfaatan energi matahari itu sudah banyak di Indonesia, tetapi belum signifikan karena membutuhkan biaya yang relatif mahal pada pembuatan awalnya. Energi yang keenam, energi gelombang laut. Energi gelombang laut adalah energi yang dihasilkan oleh pergerakan gelombang laut menuju daratan dan sebaliknya. Energi dari gelombang laut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Pemanfaatan energi laut memerlukan teknologi yang mahal dibandingkan dengan sumber energi terbarukan lainnya. Indonesia berpotensi tinggi dalam memanfaatkan energi gelombang laut ini. Namun sayangnya, sumber energi alternatif ini di Indonesia masih dalam taraf pengembangan, yaitu belum sempurna dikembangkan. Yang ketujuh, energi pasang surut air laut. Energi pasang surut air laut adalah energi terbarukan yang dihasilkan
oleh oleh pergerakan air laut akibat perbedaan pasang surut. Terdapat dua jenis sumber energi pasang surut air laut, yaitu perbedaan tinggi rendah air laut saat pasang surut dan arus pasang surut terutama pada selat-selat yang kecil. Contoh pembuatan energi pasang surut air laut itu harus di tempat seperti selat, supaya bisa teknologi itu digunakan. Karena kalau di kebanyakan pantai di Indonesia itu belum banyak yang memenuhi syarat untuk memasang energi pasang surut air laut. Di Indonesia sumber energi alternatif ini belum termanfaatkan, padahal Indonesia memiliki potensi yang tinggi dalam pemasangan energi pasang surut air laut. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu merupakan negara yang bentang luasnya itu luasnya itu kebanyakan laut, bukan daratan. Kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu hambatan yang dihadapi manusia dalam pencarian energi alternatif. Yang pertama, pembiayaan yang terbatas dan kesulitan untuk menentukan perkembangan teknologi yang tepat dan serasi. Yang kedua, bertambahnya angkatan kerja. Yang ketiga, masalah pengadaan dan permintaan akan bahan-bahan dasar. Yang keempat, masalah kebijaksanaan pengelolaan sumber daya alam, energi, dan lingkungan hidup. Langkahnya, sumber daya manusia, keterampilan, dan sumber daya penunjang. Yang keenam, masih memerlukan suku cadang impor sehingga memboroskan biaya produksi. Yang ketujuh, penciptaan teknologi tepat guna sangat lambat. Yang kedelapan, kurangnya peran serta lembaga-lembaga dalam pengembangan teknologi tepat guna. Yang kesembilan, kurangnya pendidikan kejuruan dan kesadaran akan arti penting dari keterampilan memanfaatkan teknologi. Seperti yang kita tahu bahwa semakin menipis pasokan bahan-bahan untuk seperti pembangkit listrik tenaga uap itu semakin menipis, karena batubara di Indonesia itu tinggal 2% banyaknya yang sudah didata, seperti yang saya dengar pada saat penjelasan di PLTB baru waktu itu. Kesimpulan presentasi saya kali ini yaitu, yang pertama, kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat membuat kita dituntut untuk berpikir, bertindak kreatif dan inovatif dalam berbagai bidang demi kehidupan yang lebih baik untuk lingkungan sekitar tanpa harus merusak ekosistem alam yang telah ada, beranjak dari energi yang tidak terbarukan ke energi terbarukan. Itu suatu impian. Yang kedua, menanggapi kebijakan energi yang bersumber. Itu seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi, melihat perkembangan antara permintaan dan pasokan yang kian meningkat setiap tahunnya menjadi tantangan tersendiri untuk mengembangkan energi lain yang memiliki daya yang lebih untuk mencukupi kebutuhan energi yang kian meningkat tersebut. Yang ketiga, penggunaan energi tidak terbarukan seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan nuklir masih menjadi energi utama karena energi yang dihasilkan masih besar untuk menghidupi masyarakat luas. Di samping juga perlu pengembangan energi lain. Yang keempat, peran dari berbagai pihak sangat berpengaruh untuk kemajuan energi yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.